Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, perkenalkan nama Ibu Eka Fadilatul Nuraini 18101102224. Mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yang berkaitan dengan aspek pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, dan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta atau konsep. Prinsip atau generalisasi yang berstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah lebih maju. Fokus utama dari pembelajaran ini adalah pelatihan-pelatihan yang dapat diterapkan dari keadaan nyata yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Beberapa kelebihan dari strategi pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu guru dapat mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Yang kedua yaitu dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berpresentasi rendah. Yang terakhir yaitu menekankan kegiatan mendengarkan melalui ceramah, sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Kita masuk ke materi. Dalam materi amar ma'ruf nahi mungkar itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sini dijelaskan bahwa ada segolongan orang itu menyuruh atau menyeru melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Yang artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Dan kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.
Selanjutnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'aw munkara falam yughayyiru aw saka ayyummahum wa bi'aqabihi. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'al munkara falam yughayyiru aw saka ayyummahum wa bi'aqabihi, yang artinya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila manusia telah melihat kemungkaran lantas tidak mengingkarinya, maka telah dekatlah Allah meratakan azabnya terhadap neraka. Maka bagi manusia yang telah melihat kemungkarannya, maka azabnya akan dekat dengan terhadap neraka. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-adhaful iman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan ucapannya, dan kalau tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan yang terakhir itu adalah iman yang paling lemah. Kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan yaitu Allah mengajarkan kepada orang-orang Islam agar di antara mereka ada orang-orang yang aktif berdakwah di jalan Allah, yaitu memberikan penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran agama yang harus dilaksanakan dan memberikan penerangan tentang larangan-larangan Allah yang harus dijauhi. Yang selanjutnya yaitu umat Islam diciptakan untuk menjadi umat teladan bagi umat-umat yang lain karena mereka membawa misi dakwah, yaitu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, serta mencegah segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kelebihan umat Islam dari yang lain adalah karena mereka menjaga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, di samping keimanan yang menjadi pondasinya. Dalam menangani kemungkaran, biasa ditempuh melalui 3 cara, yaitu dengan kekuasaan atau tindakan tegas, dakwah bilisan atau ajakan, dan melalui pengingkaran hati. Ketiga-tiganya dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang-orang Bani Israel sampai kapanpun selalu bahu-membahu dengan orang-orang musyrik yang lain untuk menghancurkan orang-orang Islam. Yang terakhir yaitu ditegaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa bila seorang mukmin membiarkan kemungkaran merajalela di sekelilingnya, maka azab Allah akan turun menimpa seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, baik yang berbuat kemungkaran maupun yang tidak. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk tugas pertemuan yang akan datang, yaitu menghafalkan tadi dua surat tadi yang telah Ibu jelaskan dan 2 hadis yang telah Ibu jelaskan tadi. Besok minggu depan satu-satu menghafalkan. Kalau ada yang tidak bisa maka harus berdiri di depan kelas sampai dia hafal. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.